Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia hidayah inayah kepada kita semua, yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, kenikmatan iman, Islam, ihsan, kenikmatan kesehatan lahir dan batin. Subhanallah, alhamdulillah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terjunjungkan, terabadikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Motivasi hidup dan kajian kehidupan, di episode sebelumnya kita telah membahas di mana orang yang pandai adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya, merendahkan dirinya kepada Allah serta takwa kepada Allah. Orang yang dungu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, di mana ia mengharapkan angan-angan dari Allah tanpa disertai amal. Kajian kehidupan, motivasi hidup, kita belajar, kita menelaah bersama, kita berbagi kebajikan, kebaikan, walaupun hanya lewat suatu nasihat, lewat suatu kajian. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ibadi anni anna ghafurur rahim wa anna adzabi huwa adzabul alim. Yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya adabku adalah adab yang sangat pedih. Di dalam firman Allah ini, bahwa kita harus semakin yakin, kita harus semakin tahu, kita harus semakin dalam di dalam hati kita dan pikiran kita bahwa Allah itu benar-benar maha pengampun. Allah itu benar-benar maha penyayang. Allah itu maha pemurah. Ayat tersebut di atas tulis sebab pada suatu hari Rasulullah SAW mendatangi para sahabat, mereka sedang tertawa dan gembira ria. Lalu beliau Nabi SAW bersabda, dapatkah kalian tertawa? Dapatkah kalian tertawa? Padahal di depan kalian adalah api neraka. Depan kalian ada api neraka. Dan saat itu Jibril alaihissalam turun kepada beliau serta berkata, Tuhanmu berpesan kepadamu, hai Muhammad, janganlah engkau biarkan hamba-hambaku berputus asa. Sesungguhnya Allah maha pengampun terhadap dosa-dosa mereka, lagi maha penyayang. Ampunan bagi orang-orang yang bertaubat di episode ke-80 ini. Episode yang ke-89 ini. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi'abghali bughalai wa ajazin nas ma'dhukratu indahu falam yusalli alaiya. Yang artinya, mau kalian kuceritai tentang orang-orang yang paling bakhil di antara orang-orang yang paling bakhil,
dan paling malasnya manusia yaitu orang-orang yang tidak membaca salawat untukku, manakala namaku disebut di sampingnya. Orang yang paling bakhil dari orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir dari orang yang paling kikir, orang yang paling malas dari orang yang paling malas adalah orang yang tidak mau menjawab salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ketika orang itu tidak mau menjawab dan atau ketika orang itu tidak mau membaca salawat, berarti orang itu adalah orang-orang yang paling bakhil di antara orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir di antara orang yang paling kikir. Padahal ketika kita membaca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita mendoakan, kita membaca salawat, bahwa sebenarnya adalah suatu salawat itu akan kembali pada diri kita, pada ketentraman hati kita, mendampingi kehidupan kita sehari-hari. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, Allahumma sholli kita lakukan dan sebagainya, itu adalah intinya sebenarnya kembali pada diri kita sendiri. Kebaikan pada diri kita sendiri, melakukan kebaikan pada orang lain, pada siapapun, intinya kembali pada diri kita sendiri. Melakukan kejelekan apapun pada orang lain, intinya akan kembali pada diri kita sendiri. Rasulullah telah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubatin ma tami'a fi jannati ahadun wa la ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Yang artinya, jika seorang mukmin mengetahui siksa yang telah disediakan Allah, maka tiada seorang pun yang akan mengharapkan surganya. Dan jika orang kafir mengetahui kebesaran rahmat Allah, maka tiada seorang pun yang berputus asa dari pengharapan surganya. Maksud dari hadis di atas adalah seorang mukmin janganlah lekas-lekas puas dengan amalnya, sehingga ia merasa masuk dalam surga. Dan begitu juga seorang kafir janganlah merasa putus asa dari Allah jika ia beriman. Seorang hamba haruslah mempunyai rasa takut, khauf terhadap siksa Allah dan rasa harapan roja atas rahmatnya. Karena khauf dan roja adalah laksana dua sayap bagi orang mukmin yang akan menyampaikan kepada rahmat Allah dan menyelamatkannya dari siksa Allah yang ia takuti. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah haruslah kita punya rasa khauf, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, takut akan bendu Allah, takut akan kemarahan Allah. Kita sebagai seorang mukmin, Islam, kita harus punya rasa roja, harapan-harapan rahmat, ridha Allah kepada Allah, harapan-harapan roja atas syafaatnya kanjeng Nabi dan sebagainya, supaya kita selamat dari siksa Allah yang kita takuti, supaya kita dapat ridha Allah, supaya hidup kita selalu dilimpahi dengan rahmat Allah dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Berkata Luqman Hakim kepada putranya, wahai anakku, berharaplah akan rahmat Allah dengan perasaan bahwa engkau tidak akan selamat dari hal yang tidak menyenangkan hati. Dan takutlah terhadap siksa Allah dengan perasaan tidak berputus asa akan rahmatnya. Mbah Luqman Hakim di dalam kitab Durratus Nasihin berkata pada putranya disuruh mengharap akan rahmat Allah dengan perasaan bahwa engkau tidak akan selamat dari hal yang tidak menyenangkan hati. Artinya apa? Kita terus mengharap rahmat Allah, mengharap rahmat Allah. Seakan-akan rahmat Allah itu jauh pada kita. Akhirnya kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Terus menerus mendapatkan rahmat Allah, terus berusaha, terus beramal untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan takutlah akan siksa Allah dengan perasaan tidak berputus asa akan rahmatnya. Kita takut akan siksa Allah, akan siksa Allah. Ketika kita takut dengan kita akan introspeksi diri, membenahi diri untuk mendapatkan rahmat Allah dengan baik, dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam hati kita adalah sifat khauf terhadap siksa Allah, sifat roja
ada sifat roja atas pengharapan kita ridha Allah, rahmat Allah dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, mudah-mudahan Allah menyinarkan hati kita menjadi hati yang terang benderang. Wala ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.